Kalau sudah takut bisa melawan hawa nafsu. Kalau sudah lawan hawa nafsu, hadiahnya adalah surga. Kenapa tidak dapat surga? Tak ada rasa takut. Kenapa tidak ada rasa takut? Kenapa tidak ada bisa melawan hawa nafsu? Karena ada rasa takut. Maka semua ibadah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil, al-ulama, al-ajilla yang sama-sama kita hormati, Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Ahmad Fauzi Tijani hafizahullah wa saddada khutah, sahibul bait, sahibul majlis, al-mukarram, al-Ustaz Abdul Khalik. Ini saya sudah melanggar kode etik, sesama Abdul dilarang saling mendahului. Beliau Abdul Khalik, yang ini Abdul Somad. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita sebagaimana tertulis di banner di belakang, tazkiyatun nafs. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi nafs dan penciptaannya. Diri saya ini, kalau saya mau memperkenalkan, saya bilang wa'arifu nafsi. Saya memperkenalkan diri saya. Maka diri yang sebenar diri itu disebut dengan nafs. Dan nafs ini ada keinginan-keinginannya. Ruh latifatun, sesuatu yang amat sangat halus yang ditiupkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Berubah 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Berubah 40 hari dalam bentuk daging. Summa yursalul malaku. Dikirimkan Allah malaikat. Yanfukhu fihi ruh. Maka ditiupkannya lah ruh ke dalam jasad saya. Lalu ketika bertemu ruh dengan jasad itu, lalu namanya berubah menjadi nafs. Nafs ini ada keinginan-keinginan. Ingin makan, ingin minum, ingin dipuji, ingin dimuliakan, keinginan biologis, keinginan-keinginan. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz, kenapa saya ini, ingin itu? Berarti ruhnya masih ketemu dengan jasad. Nanti kalau sudah ruh sudah berpisah dengan jasad, itu sudah tidak ada keinginan-keinginan lagi. Makanya belum pernah ada kita ketemu jenazah minta lontong sayur. Udah tidak ada keinginan lagi. Jadi kalau ada orang bilang, Ustaz Somad, saya ini sudah tidak ada keinginan. Nah, ini berarti ruhnya sudah berpisah dengan jasad. Selama ruh bersemayam dengan jasad, ada keinginan-keinginan. Nah, keinginan inilah yang disuruh tahan. Makan, kulu, silakan makan. Tapi ada yang ditahan. Kulu min thayyibat, makan yang baik-baik. Yang tidak baik jangan makan. Menikah, silakan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ayat ini biasanya kadang kita enggak hafal kalau ada perempuan. Silakan menikah, tapi kemudian ada yang ditahan. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jadi ada batasan-batasan. Tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan dari Allah. La ta'tadu, jangan kamu melampau batas itu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka kepada orang yang melampau batas. Maka ketika nafs tadi kita jaga, dia pun suci. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, haram, riba, zina, narkoba. Lalu kemudian ada jalan takwa, salat, zikir, baca Quran.
Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan. Dari kata zakka yuzakki, tazkiyah. Mensucikan keinginan hawa nafsu tadi, maka disebut dengan tazkiyatun nafs. Kita sebelum sholat mensucikan diri dari najis, hadas besar, hadas kecil. Setelah bersih badan, bersih pakaian. Setelah bersih pakaian, bersih tempat, bersih sajadah. Tapi ada satu yang paling halus, membersihkan hati dari semuanya. Abdus Somad menyampaikan tazkiyatun nafs, berani ngomong tazkiyatun nafs. Karena Allah masih menutupi. Kalaulah Allah itu tidak sayang, sekali dia ada penyakit nafs, muncul satu tai lalat di wajah Abdul Somad. Lalu subuh ini wajahnya isinya tai lalat semua. Bercerita tentang marilah kita mensucikan hati, sementara hatinya yang sangat kotor. Jadi hari ini diizinkan Allah untuk menyampaikan tazkiyatun nafs, bukan karena hatinya paling bersih, tapi karena masih ditutupi Allah segala aib-aib cacatnya. Makanya di antara doa yang selalu kita baca, Allahumma ighfir lana dzunubana wastur uyubana. Ampunkan dosa kami dan tutupi aib cacat kami. Dan penyakit yang paling mengerikan itu sebenarnya bukan penyakit zahir. Penyakit zahir ini kalau kita pergi ke rumah sakit, saya pernah ke rumah sakit, saya lihat di ruang paling depan itu 2 meter panjangnya daftar dokter dan penyakitnya. SPOT, spesialis ortopedi tulang belakang. SPOG, spesialis obgyn, spesialis jantung koroner. Tapi tidak ada di situ spesialis penyakit kolbu. Nah, itu yang belum ada. Dia disebut dengan qalb karena sifatnya yang berbolak-balik. Qallaba yuqallibu yataqallaba yataqallabu taqallaba yataqallabu, berbolak-balik. Makanya kita meminta kepada dia berbolak-balik. Yusbihu mu'minan, paginya mukmin, wa yumsi kafiran, petangnya bisa kafir. Maka kita selalu minta ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana. Disebut dia dengan ruh karena dia raha ya ruhu, datangnya ditiupkan, yamfakhu fihi ruh, ditiupkan Allah Subhanahu wa taala ruh ke dalamnya. Saat masuknya ditiupkan dan keluarnya pun bertiup. Itulah kenapa mata manusia yang meninggal itu terbuka, karena dia melihat ruh keluar dari mulut dan dari hidungnya pada hembusan yang terakhir. Matanya melihat, lalu ditutupkan oleh orang lain. Yang paling ringan adalah bukan melangkahkan kaki, bukan menghayunkan tangan, tapi menutupkan kelopak mata. Di saat ruh itu keluar, menutupkan kelopak mata pun kita tidak bisa, ditutupkan oleh orang lain. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika itu keluarlah dia dari jasad kita. Disebut dia dengan nafs karena dialah yang sebenar-benar diri, hakikat diri kita yang diberikan Allah. Dan pada akhirnya dia akan kembali menghadap Allah, dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafs yang sudah sampai pada mutmainnah. Pada awalnya dia nafs, innan nafsa la ammaratum bisu, dia selalu mengajak kepada yang jahat, kepada dosa, kepada maksiat. Tapi kemudian ketika dia dididik, dihaluskan, dia mulai berubah menjadi nafsu lawamah, mulai ingin buat baik, datang undangan kajian, hadir, duduk bersama para habaib, para kiai, datang. Tapi dia masih lawamah, tergantung grup WhatsApp. Kalau yang ngajak grup ngaji, ngaji. Grup dangdut, oke. Ini masih lawamah. Tapi lalu kemudian ketika dia masih 50-50, tapi kemudian ketika sudah sampai pada level mutmainnah, maka dia sudah betul-betul bersih. Mudah-mudahan kita sebelum mati sampai kepada mutmainnah. Itulah yang diundang, dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kita disuruh pulang. Irji'i, ini bukan kampung engkau, ini bukan tempatmu. Kampungmu yang asli di sana. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lalu kemudian disuruh dia bergabung dengan saudaranya.
Fadkhuli fi ibadi, gabungkanlah dirimu kepada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, maka ketika dia akan masuk ke dalam surga itu, apa kata malaikat? Salamun alaikum tibtum, kamu sudah berbuat baik. Dalam ayat lain, salamun alaikum bima sabartum, karena kamu sudah sabar. Ternyata yang membuat dia kembali diundang Allah menjadi mutmainnah itu dua. Yang pertama, salamun alaikum tibtum, karena kamu sudah berbuat baik, mengalahkan hawa nafsu. Yang kedua, bima sabartum, karena kamu sudah sabar, karena kamu sudah mengalahkan keinginan-keinginan hawa nafsu tadi. Rupanya orang yang melawan hawa nafsunya itu Allah berikan kelebihan keutamaan-keutamaan walaupun tidak Islam. Jadi kalau kita lihat ada orang yang tidak Islam bisa tahu yang gaib-gaib, itu rupanya karena dia melawan keinginan hawa nafsunya. Jangan heran ketika tukang-tukang sihir bisa tahu apa yang gaib-gaib, itu karena melawan hawa nafsunya. Tidak makan-makan, tidak minum-minum, tidak menikah, akhirnya terbuka kepada dia hijab. Itu pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Orang ini bisa tahu apa niat tamunya. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab datang bertamu ke rumah dia. Ketika datang ke rumahnya, dia berkata, engkau adalah Umar bin Khattab dan tujuanmu datang ingin memancung kepala saya. Kata Umar, dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu saya niatnya begitu? Kata dia, karena saya melawan semua keinginan. Kalau ada keinginan dalam diri saya mau makan, saya tahan. Saya tidak makan. Kalau ada keinginan saya mau minum, saya tahan. Saya tidak minum. Kalau ada keinginan mau, saya tahan. Karena melawan keinginan-keinginan itu, maka terbuka bagi saya hijab. Kata Umar bin Khattab, kamu mesti masuk Islam. Bersyahadat. Kata dia, beri saya 3 hari. Nanti 3 hari saya akan jawab. Setelah 3 hari Umar bin Khattab datang. Bagaimana? Kata keinginan hawa nafsu saya, jangan masuk Islam. Dan saya melawannya, maka saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir ketika kami belajar dulu, ahli usul fiqih dari Al-Azhar. Itulah jawaban yang mengganjal selalu di pikiran saya. Kok bisa orang-orang yang tidak Islam itu bisa tahu sesuatu? Ternyata itu adalah karena melawan keinginan-keinginan. Kalau dilawannya keinginan-keinginan, maka Allah bukakan sesuatu. Tapi ada satu yang tidak terbuka, yaitu hidayah kepada Allah. Itu hanya pemberian Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah. Jadi kita kalau kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, kita sudah dapat hidayah, kita sudah muslim, kita sudah mukmin. Lalu hidayah yang kita minta itu hidayah yang mana? Hidayah untuk kuat melawan hawa nafsu. Maka kata Allah, wallazina jahadu fina, siapa yang bermujahadah melawan keinginan-keinginan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan kami. Jalan itu akan ditunjukkan Allah bagi orang yang mujahadah. Maka mujahadah amat sangat berat. Ketika setelah pulang dari perang, kata Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Loh, sahabat heran, kita baru saja pulang perang, masih ada bekas tombak, bekas pedang, bekas anak panah, masa masih ada perang lagi yang lebih hebat daripada ini ya Rasulullah? Kata Nabi, masih ada lagi. Apa dia? Mujahadatun nafs, perang melawan diri sendiri, keinginan, keegoan. Suatu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin, gurunya para ahli tafsir, selesai tausiah, tangannya dicium orang, dimuliakan, dipuji, disanjung. Setelah pulang dia berhenti sejenak, mampir ke masjid pinggir jalan, lama keluar. Lalu sahabat yang bersama dengan dia nanya, dari mana Syekh? Saya dari toilet. Kok lama sekali, sakit? Enggak. Terus tangan saya yang tadi dicium jamaah itu muncul ego, akulah yang paling mulia, saya yang paling hebat.
Maka saya menyadarkan diri saya, langsung saya membersihkan WC tempat kotoran itu. Begitu rupanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Jadi nanti mana tahu kita jalan berhenti saya lama, itu berarti sedang membersihkan WC. Jadi ulama zaman dulu itu mendidik dirinya begitu, menyadarkan diri jangan sampai lupa diri. Nah, ini yang paling berbahaya. Cuman orang sekarang kalau dia mau mendidik dirinya, dia masuk juga ke WC, mau ngajarkan, hai Abdul Somad, sadarkan dirimu bahwa kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau orang memuliakanmu karena Allah menutup aibmu, kalau orang mendengarmu karena Allah masih mencintaimu. Allah tanamkan cinta ke dalam hati si hamba. Lalu kata Allah, ahbib, cintai hamba ini wahai seluruh makhluk. Itu hanya pinjaman dari Allah. Kalau Allah mau dia akan tarik. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biadihil khair. Kekuasaan ada dalam genggaman qudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling bagus untuk mendidik diri kita ini adalah diri kita sendiri. Muhasabatun nafs. Itulah perlunya kita waqfah ma'an nafs, sejenak bersama jiwa. Duduk sejenak mikir, saya ini datang dari mana? Berpikir. Bangun tadi malam, saya berpikir sejenak. Kamu datang dari mana Abdul Somad? Dari Riau. Kamu sedang di mana? Di Pulau Madura. Berapa lama kamu di sini? Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Setelah itu kamu akan kemana? Aku akan kembali ke tempat asal. Kita hanya sejenak berhenti menunggu matahari teduh. Setelah redup kita pun akan kembali ke tempat kita. Maka orang mengatakan hidup ini ar-rihlatu qasiratun, perjalanan ini pendek, wala tabqa minha illa dzikrul hasan, yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan yang baik. Jadi kalau saya mati menghadap Allah, yang tersisa pada Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani adalah kenangan-kenangan yang baik. Itu yang saya harapkan insyaallah. Sehingga kalau ketika nanti beliau diwawancarai, apa kesan Pak Kiai terhadap almarhum? Ya alhamdulillah baik-baik. Yang baik, yang tak baik ada juga, tapi saya sudah lama melupakannya. Illa dzikrul hasan, hanya kenangan yang baik itu saja. Jadi ketika kita lawan keinginan-keinginan, Ustaz Abdul Somad ada keinginan-keinginan, ya, keinginan-keinginan yang luar biasa, maka ketika kita lawan, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Al jannata hiyal ma'wa, dari mana datangnya? Nahan nafsa 'anil hawa. Nahan nafsa 'anil hawa datang dari mana? Khafa maqama rabbih. Takut, kalau sudah takut bisa melawan hawa nafsu. Kalau sudah lawan hawa nafsu, hadiahnya adalah surga. Kenapa tidak dapat surga? Tak ada rasa takut. Kenapa tidak ada rasa takut? Kenapa tidak ada bisa melawan hawa nafsu? Karena ada rasa takut. Maka semua ibadah kita ini sebenarnya adalah khauf, khauf, khauf. Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menanamkan rasa takut. Salat takut. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allahu akbar. Takut melihat ke atas, nampak cicak kawin. Takut melihat ke kanan, jamaah menggaru, kepala gatal. Takut, maka dia hanya melihat tempat sujud. Takut bergerak 3 kali, harakah ajnabiyah. Takut. Tapi ada ketakutan yang paling panjang. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari wukuf, tanggal 9 hari wukuf, tanggal 10 hari nahar, 11, 12, 13 hari tasyrik. Takut menggaruk kepala, takut sisiran, takut lepas bulu hidung, takut bayar dam, takut bayar fidyah. Jadi sebenarnya ibadah kita ini semuanya mendatangkan ketakutan. Jadi kalau sudah lama ibadah, sudah lama ngaji, tapi tak ada rasa takut dalam hati, perlu curiga. Abdul Somad ini perlu curiga. Kalau tak ada rasa takutnya dalam hati, jangan-jangan viral ini adalah viral istidraj. Na'udzubillah. Doakan supaya Ustaz Somad ada rasa takutnya dalam hati. Enggak ada muncul sedikit pun rasa takut kepada Allah. Yang saya takutkan adalah
Saya takut ketika nanti menghadap Allah, kata malaikat, hai Abdul Somad, semua pahala ceramahmu seperti debu dihembus angin, sudah enggak ada lagi. Kenapa begitu ya Allah? Pahalanya sudah diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Yang tinggal hanya satu lagi. Apa dia? Doa dari jamaah yang sayang, di tengah malam didoakannya, masukkan aku ke dalam surga bersama Abdul Somad. Doa itulah yang menyelamatkan Abdul Somad. Ternyata bukan sholatnya, bukan puasa sunatnya, bukan hajinya, bukan umrohnya, tapi ada doa dari hati yang tulus dari jamaah. Jadi jangan heran, setiap pengajian selalu saya minta, kalau Abdul Somad meninggal mau doakan, mau kirimkan Al-Fatihah, ya, jangan ada dusta di antara kita. Apa sebetulnya yang diinginkan? Supaya bisa ditolong Allah dari ketulusan hati doa seorang hamba yang soleh, yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa. Man tawadha'a lillah, kalau kau rendahkan dirimu di hadapan Allah, kau sadar kau bukan apa-apa, lam yakun syai'am madhkura, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itulah mengapa ibadah yang paling tinggi adalah sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Nikmat yang paling besar syukur kita adalah diberikan Allah hati mau bersujud. Berapa banyak orang punya ilmu tidak mau bersujud, punya harta tak mau bersujud, berkuasa 400 tahun Namrus tidak mau bersujud. Malah pertanyaannya, ilahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Kita alhamdulillah dipinjamkan Allah nikmat bernafas, kita pakai untuk bersujud, dan saat bersujud kita katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iblis keluar dari surga karena tidak mau bersujud. Iblis tidak syirik, iblis tidak digoda setan. Iblis tidak digoda setan, setan anak buah dia semua. Iblis itu hanya karena penyakit kolbunya bernama takbur, kibr. Takabbara yatakabbaru, merasa besar padahal dia bukan apa-apa. Maka kata Allah, malaka anta takabbara fiha, engkau tidak punya apa-apa, ukhruj, keluar, innaka minas saghirin, kau kecil, tidak ada apa-apanya. Makanya kalau kita lihat ulama dulu, ibadah-ibadahnya itu yang dia anggap ibadah bukan tahajudnya, yang dia anggap ibadah itu bukan puasa sunatnya, tapi ibadah adalah melawan hawa nafsunya. Seorang ulama sezaman dengan Imam Malik bin Anas yang pernah mengirim surat kepada Imam Malik dari Kufah. Imam Malik tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah, dia tinggal di Kufah, Irak. Namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Satu lagi Imam Sufyan juga, itu di Makkah, namanya Sufyan ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak pernah berjumpa dengan Imam Syafi'i karena beda jarak yang jauh. Imam Sufyan Ats-Tsauri terkenal hidupnya khumul, dia tidak masyhur. Imam Malik masyhur, tinggal di kota Madinah Munawwarah. Dia berkirim surat ke Imam Malik. Malik, kita ini pewaris para nabi, hidupnya mesti sederhana. Kamu kenapa tinggal di istana dan punya kereta kencana? Maka Imam Malik membalas, aku memang punya kereta kencana, tapi tidak pernah kupakai sekalipun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Aku malu kalau aku naik kereta kencana sementara ada jasad Nabi di bawah tanah ini. Nah, ini jadi alasan nanti mana tahu jamaah punya mobil mewah lalu ditanya, kamu kenapa punya? Aku memang punya, tapi dia tidak sampai ke hatiku, dia kuncinya hanya di tanganku saja. Nah, ini itu jawabannya. Lalu kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri itu bagaimana dia mengalahkan keangkuhannya? Dia berangkat haji, daftar dengan rombongan, daftar dengan ketua rombongan. Kata ketua rombongan, kamu tugasnya masak. Nah, jadi untungnya ulama zaman itu, dia bisa menutup dirinya dengan pakai jubah biasa, orang nggak kenal. Nah, zaman sekarang kita nggak bisa, karena semua kenal, gara-gara YouTube. Zaman dulu yang kenal dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri itu hanya orang yang ngaji aja, yang nggak ngaji nggak kenal. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mencari orang yang nggak kenal, lalu kemudian dia daftar. Kamu rombongan berangkat tahun ini? Iya, saya daftar, tapi saya nggak punya uang. Kata rombongan, kamu karena nggak punya uang, kamu ikut haji dengan kami, kamu tugasnya masak.
Maka yang paling nikmat adalah ketika diperintah-perintah itu. Kamu masak. Oh, itu bagi Imam Sufyan Tsauri, dia sedang merasa rendah, sangat hina. Itulah yang sangat paling mulia. Lalu kemudian ketika sampai masak suatu hari, pas masak, gosong. Ketua rombongan marah, ditempeleng Imam Tsauri. Kurang ngajar, udah dikasih berangkat gratis, gosong, lopak. Saat ditempeleng itulah Imam Sufyan Tsauri merasakan nikmat luar biasa, karena saat itu dia sangat rendah di hadapan Allah. Waktu sampai di Makkah, Imam Sufyan Tsauri tawaf, subhanallah walhamdulillah, jamaah yang kenal datang penuh sekeliling Imam Sufyan Tsauri. Ketua rombongan heran, loh ini kok orang ramai semua? Orang nanya, itu siapa? Itu Imam Sufyan Tsauri, faqihu hadhil ummah, muhaddisul fuqaha, ahli hadisnya, ahli fikih, ahli hadis, ya itu orangnya. Loh, itu tukang masak kami. Itu yang saya tempeleng kemarin. Selesai semua jamuan, ketua rombongan datang, nangis, minta maaf, mencium tangan Imam Sufyan Tsauri. Imam, maafkan saya. Selama perjalanan dari Kufah ke Makkah, saya suruh-suruh kamu, saya tempeleng kamu. Dan saya ingat betul waktu gosong. Kata Imam Sufyan Tsauri, memang tukang masak yang gosong layak ditempeleng. Ternyata nikmatnya itu dirasakan. Kita kehilangan kenikmatan ketika terlalu dipuji, diagungkan, dimuliakan orang. Mau ngelayat jenazah itu kan tujuannya untuk ingat mati. Tapi begitu sampai di tempat itu malah lupa mati. Kenapa? Jamaah ngajak foto. Maksud datang layat jenazah ini mau ngeliat jenazah, mau ingat mati. Sampai di situ, Ustaz kita foto dulu ya. Jadi lupa mati. Maka syuhrah itu adalah fitnah. Maka perlu kita merasakan dihinakan orang. Jadi nanti kalau mana tahu Pak Ustadz Abdul Khalik ke Pekanbaru, ketemu sama Ustadz Somad pakai topi, pakai jaket hitam, pakai kacamata, pakai masker, ketangkap. Pak Abdul Khalik, loh Ustadz Somad kok enggak pakai sarung enggak? Nah, itu saya kalau hari Selasa, Rabu, Kamis 3 hari di Pekanbaru, saya kalau pergi nyetir sendiri pakai topi untuk merasakan diusir tukang parkir. Sana. Kalau mau masuk komplek angkatan udara itu ditanya, mau kemana? Saya mau enggak, tujuannya pergi sana. Itu saat diusir orang itu bangkit ego kita, mau buka masker. Saya Ustaz Somad. Oh ya, silakan masuk. Kehinaan, menghinakan diri adalah satu ibadah yang dilewati oleh para ulama zaman dulu, bukan ulama fikih, bukan ulama ahli tafsir, ahli hadis, tapi ulama tasawuf. Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hatinya karena Allah. Sebagian orang nggak mau pakai tasawuf. Jangan pakai tasawuf. Tasawuf ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fitnar. Terus kajian kita apa? Kajian kita adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun sama Mas, tazkiyatun nafs. Sama juga itu orang pergi ke Palembang, pas dikasih ikan dia bilang, "Saya nggak makan ikan. Saya nggak suka makan ikan." Pas dikasih empek-empek habis. Empek-empek itu ikan yang di blender campur tepung. Nah, jadi dia terjebak pada istilah ngaji tasawuf nggak mau. Tapi kalau ngajar di masjid, kajian kita adalah tazkiyatun nafs. Yaitu tasawuf itu. Orang yang mensucikan, membersihkan hatinya. Membersihkan pakaian, beli deterjen, masukkan ke mesin cuci, insya Allah kucek tanpa bilas, selesai. Tapi proses mensucikan hati tak pernah berhenti. Saya masih ada hasad, saya masih ada dengki, saya masih ada takbur, saya masih ada merasa diri lebih, saya masih ada sombong. Lalu yang menasehati saya siapa? Kata Imam Ibnu Maskawai, yang paling baik adalah sahabat. Jadi selama Al-Mukarram, saya ke Mesir 98, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi Tizani 96. Jadi beliau beda 2 tahun dengan saya. Lalu kemudian di Sudan saya berangkat, beliau sudah doktor, beliau udah pulang duluan. Selama beliau masih mau menasehati saya,
menunjukkan kekurangan saya, kesalahan saya, berpeganglah. Kalau punya teman, punya sahabat mau menunjukkan kekurangan kita, pegang dia, jangan lepaskan. Tapi kalau teman hanya mengatakan, kamu hebat, kamu mulia, waspadalah. Kenapa? Pintu setan untuk masuk. Setan sampai sekarang belum pensiun lagi. Masuknya melalui hati engkau. Maka ditulislah kitab judulnya Talbis Iblis. Masuk. Kalau dia ketemu dengan qurra, maka dia akan mengatakan suaramu paling bagus, hafalanmu paling mantap. Halus dia. Setan kerjanya bagi orang yang belum sholat, jangan sholat, jangan sholat. Bagi orang yang sudah sholat, saat sholat itu dia ingatkan kuncimu di depan TV, ini yang mau dibuat program, ini belanja ini. Bagi orang yang sudah khusyuk, dia katakan tidak ada orang yang sholatnya diterima kecuali kamu. Dia tidak pernah berhenti. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, wa la tajidu aktsarhum syakirin. Tidak akan kamu dapati banyak manusia ini bersyukur. Maka kata Allah, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Maka saya 6 bulan sekali masuk ke suku pedalaman, naik perahu, masuk ke dalam, ketemu sama saudara-saudara kita yang Masya Allah tabarakallah, di sana nggak ada yang kenal. Kita lambaikan tangan, dia cuek aja, siapa kamu, kata dia. Nah, itu dibawa sama Ustadz Salim Afillah ke kaki gunung di Yogyakarta. Sampai di atas saya pun mengangkat tangan, Masya Allah, sampai di lokasi bagi-bagi beras bantuan. Habis itu Ustadz Salim nanya pakai bahasa Jawa halus, kenal dengan Ustadz ini? Enggak. Untuk menyadarkan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini belum tentu diridhai Allah. Tapi ada seorang ulama mengatakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kata Imam Al-Qushairi menceritakan ulama ini, saya tahu kapan saya diridhai Allah. Dari mana kamu tahu kamu diridhai Allah? Ketika saya ridha menerima semua yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa di pagi hari sebelum terbit matahari kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Itulah mengapa kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah mengapa kita katakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bukan punya kita. La haula wala quwata illa billah. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau masih merasa ana, masih ada aku, berarti masih ada yang selain dari Allah. Tauhidnya belum lagi bersih. Tauhid hanya Allah. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. La mahbuba bihaqqin illallah. Puncaknya adalah la maujuda bihaqqin illallah. Tak ada yang sebenar-benar wujud kecuali Allah. Kalau kita masih merasa aku ada, berarti sesungguhnya belum lagi sampai kita kepada hakikat sebenar-benar tauhid, mentauhidkan Allah. Tapi ini kan yang enak cuman ngomongnya aja, bicaranya. Mengamalkannya itu perlu doa dari orang-orang soleh. Para habaib, para kiai, al-mukarram, sahibul bait. Kita tidak pernah putus, kita tidak pernah berpisah. Kita selalu bersama dalam doa. Doakan supaya Ustadz Somad bersih hatinya. Jangan ada takbur, jangan ada sombong. Bagaimana cara Ustadz Somad membersihkan hati? Melihat jenazah, buka wajahnya, cium, sampai ke tempat pemakaman. Syukur-syukur diizinkan turun ke bawah, menyadarkan diri. Nanti kamu masuk ke dalam ini, Abdul Somad ke liang lahat ini. Selesai membacakan talqin, lalu kemudian mengirimkan doa, melihat orang sakit di rumah sakit. Bagi saya itu jauh lebih merasuk ke hati saya. Kadang saya sengaja mau dengar hari Jumat, sengaja saya nggak khutbah untuk mendengarkan khutbah. Nggak boleh cuman ceramah terus. Malam bulan Ramadan sengaja ada beberapa malam yang kosong untuk hadir di masjid mendengarkan tausiah. Kata pengurus masjid, malam hari ini kita beruntung kedatangan Ustadz Somad. Rupanya dia tahu juga ada hadir. Akhirnya nggak jadi juga mendengarkan nasihat.
Jadi ada nasihat yang tidak hanya lewat telinga, tapi nasihat lewat mata, yaitu langsung melihat. Ada teman yang sakit, datang, kena kanker, kena musibah, meninggal dunia, datang. Itu sesungguhnya untuk menghaluskan lagi hati kita. Bagi saya yang paling menghaluskan itu yang masuk ke pedalaman. Sampai hari ini masuk ke pedalaman masih terus. Suku Akit, suku Talang, suku Laut, suku Anak Dalam, Bagan Benio masih tetap masuk ke dalam. Bagi saya masuk ke dalam itu untuk menghaluskan hati saya. Tidak ada yang tahu tentang dirinya kecuali diri dia sendiri. Tidak ada yang paling mengenal dirinya kecuali diri dia sendiri. Kalau menurut kita dengan melakukan ini hati kita menjadi lembut, lakukan terus. Seperti kita mencincang batang kayu, terasa kayu ini keras, cari mana yang lembut. Ketika ketemu yang lembut, cincang terus di situ sampai putus. Begitu juga dengan kita. Mana di antara ibadah ini yang paling melembutkan hati? Oh, kalau saya Ustadz, ibadah saya yang paling melembutkan hati puasa sunat. Terus puasa. Kamu kenapa puasa sunat yang kamu pilih? Karena dengan puasa sunat itu kita bisa jadi hemat, Pak Ustadz. Oh, bukan. Mana ibadah yang paling melembutkan hati? Ibadah yang paling melembutkan hati yang mana? Itu terus cincang sampai putus. Sampai hati itu betul-betul hancur berkeping. Sehingga di hati hancur berkeping itulah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Agaknya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Karena tadi disampaikan, Ustadz menyampaikan kultum, kuliah 7 menit. Ini sudah lebih dari, rupanya sudah setengah jam. Dari jam 5 sampai jam 5.30. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, Al-Fakir mohon maaf. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita semua. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.